Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi melanjutkan materi computing dengan materi big data pada computing. Kita lihat dulu manajemen data sebelumnya, ya, dari manual processing, data intensive, mechanical, stored program, online, non-procedural dan multimedia. Secara singkatnya aja. Kemudian big data itu kita mengenalnya bahwa komponen dari big data itu ada volume, velocity, dan variety. Tapi ada juga yang menjadi 5, ya. Ada volume, variety, velocity, dan value serta variety, ya. Belum itu berarti volume yang ukurannya berarti besar, berapa besar data yang menggunakan. Variety merupakan bagian, ya, banyaknya jenis, ya, jenis yang jenis dari data itu, ya. Jadi datanya tidak hanya dalam seperti biasa dalam digital data biasa, mungkin dari cuaca, dari data data lainnya yang bervariasi. Kemudian velocity itu kecepatan dalam kecepatan data yang besar tadi. Baru ditambah dengan value dan velocity. Nah, di dalam atribut big data itu, kalau kita di volumenya, ya, 90% data di dunia itu dibuat pada 2 tahun terakhir ini, ya. Nah, tentunya dengan menggunakan RFID, ya, penjualan global project, ya, bisa dari 2011 sampai 2021 itu sekitar 209 billion. Tentunya lagi di Walmart, ya, lebih dari 1 juta customernya bertransaksi setiap jamnya. Nah, kalau variety, ya, digambarkan growing, ya, 35%, yields cloud based medical data like medical record, exam imagery, laboratory report, ya. Kemudian ada 80% organisasi, that means struktur data important di organization. Kemudian twin engine Boeing, ya, 737 generate, ya, 240 TB data from sensor pilotnya dalam kirim cost to cost like today. Kemudian untuk velocity, ya, contohnya Amazon, ya, use real time marketing, so is correct, ya, penjualan online langsung. Ya, ada juga perusahaan seperti Water dan Nokia, ya. Kemudian real time electronic access, monitoring agreement dan lain-lain. Nah, prinsip big data itu adalah tidak membuang data apapun, karena residu tersebut mungkin akan jadi penting jalannya waktu. Jadi seluruh data itu tidak difilter dulu, jadi semuanya disimpan karena kemungkinan terjadi data-data yang dianggap tidak penting, jadi bisa berguna nanti di kemudian hari. Contohnya kalau pendekatan tradisionalnya dengan ini source system, ya. Ini ada DP, CRM, ETL-nya, training, data warehouse-nya, ini dashboard dan reporting. Nah, kemudian berkembang, ya, sebuah sistem itu berkembang dengan banyak lokali, satu webpack 400 gigabyte, ya. Itu kan perkembangannya besar, sehingga, ya, datanya juga bisa jadi tidak terstruktur lagi, ya. Dengan pertumbuhan data yang banyak, ya, berapa banyak transaksi yang ada kemudian dia juga banyak yang real time, ya.
sehingga membutuhkan kecepatan ya. Ini gambarannya source system, ini adalah sehingga data warehouse-nya analytic ya, itu pertumbuhan. Bisa jadi datanya tidak terstruktur. Nah, kemudian ada juga keterlibatan Internet of Things ya. Yang awalnya tadi seperti ini, increase data volume real time. Kemudian nomor 3 ada tambahan hardware lain yang di dalam sistem tersebut ya. Misalkan device itu kamera, kemudian sensor, sosial media dan lain-lain ya. Itu kan pertambahannya jauh lebih besar ya, dan 15 kali data yang diberikan dalam mesin. Contohnya aja 2,4 miliar tuh Facebook konten per menit ya. Kemudian 1,14 masih web per jam ya. Itu perlu ditambahkan IoT, Internet of Things. Nah, kemudian cloud on premise ya. Tempatnya yaitu di tadi ya, ini sistem tradisional tadi satu. Ini increase data volume tadi, kemudian digabung dengan real time. Kemudian yang ketiga tadi IoT-nya ya, new data type. Kemudian baru cloud bound data ya, dimana konsumsi cloud per bulannya bisa 100 dolarnya dan 100 triliun. Kemudian 40% aplikasi software as service, 50% perusahaan akan hybrid ya, berarti separuh berarti bisa kemungkinan 50% juga orang melakukan hybrid cloud dulu. Nah, big data berarti ada ini ukuran kapasitasnya petabyte, kemudian kompleksitasnya, data variety dan velocity-nya ya, ini payable payroll, ini penambahan jumlah daya penyimpanan, kemudian jumlah yang beragam di sini, dan kecepatan yang harus didapatkan oleh sistem tersebut. Nah, big data processing untuk softwarenya itu dibagi pengolahannya ya, pengolahan data diklarifikasikan menjadi dua jenis metode, pengolahan data berbasis batch dan pengolahan data berbasis real time. Kalau big data processing software contohnya pada Google ya, Google itu memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mampu mengolah dan memanfaatkan big data dengan tepat ya. Teknologinya ada namanya Google Big Table, Google MapReduce, dan Google File System ya. Kemudian contohnya Google Big Table ya, sistem penyimpanan data terdistribusi yang ditujukan untuk mengelola data yang terstruktur dan didesain sebagai sistem yang handal untuk mengelola data dalam skala petabyte dalam ribuan mesin komputer. Kan kalau kita lihat di Google itu berapa jumlah data yang harus dia simpan ya. Masing-masing orang aja kalau kita menggunakan Google itu diberikan sekitar 50 giga, dan berapa juta orang yang menggunakan Google tersebut. Belum kalau dia digabung dengan aplikasi yang lainnya seperti YouTube ya, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan Google sendiri. Kemudian Google Big Table ini menggunakan lebih dari 60 produk dalam proyeknya, termasuk Google Web Index, Google Analytics, Google Finance, Orkut, Personalized Search, Brightly, dan Google Earth ya. Dan Google Earth berapa nih jumlah di Google Earth ya, ada lagi Google Street di dalamnya ini berapa gambar yang diambil ya, sehingga daya simpan dari Google Big Table ini sangat besar gitu. Jadi bagaimana data yang besar itu dikelola oleh Google dengan menggunakan Google Big Table. Ini arsitektur dari Google Big Table. Yang pertama itu ada namanya Masternode dan Chubby. Kemudian di bawahnya ada tabel server, kemudian tabel server di mana di bawahnya masing-masing tabel. Ya, ini namanya distribusikan. Ya, di bawahnya ada SS table. Ya, SS table ini JFS junk server, ini JFS junk server.
SS tabel itu adalah immutable. SS tabel yang sini immutable swap of key ya, jadi sebuah semacam swap untuk di dalam tabelnya. Contohnya indeks blok data itu kan 64 blok ya, ini SS tabelnya, kemudian di indeks, jadi dia mencarinya lebih, kalau di indeks itu kan mencarinya langsung ke yang di search ini. Kemudian tabel ya, tabel contain some ranks row ya. Nah, ini contohnya kalau untuk tabel ini tadi SS tabel, ini SS tabel dua ini ya. Jadi jarak antara dua tabel ya, ini yang dibangun lalu antara SS tabelnya. Kemudian tabel sendiri, multiple table make up the table. So table can be shared ya. Ini contohnya tabel, ini tabel, ini tabel, SS tabel. Jadi di dalam tabel itu ada SS tabel. Ini cara menemukan tabelnya dari to be file, root table, other metadata tabel, ini user tabel. Ya, ya. Kemudian server, ya, tablet server dikelola ya, oleh manage table, multiple tabelnya, di mana per servernya masing-masing 10 sampai 20 MB, ya, di mana masing-masing tabel hidup atau dia ada pada satu server. Ya. Tabel server di split ya, tabel supaya tidak punya, makanya disebut dengan distribusi. Kemudian master responsible for loading load balancing ya, untuk menyimbangkan kinerja server ya, maka ada namanya load balancing dan fault tolerance ya, untuk membuat apabila terjadi kesalahan, toleransi ke kesalahan. Kemudian yang kedua itu Google Map Reduce ya, model pemrograman Reduce Google yang ditujukan untuk memproses data berukuran raksasa secara terdistribusi dan paralel pada klaster yang terdiri dari ribuan komputer. Ini disebut dengan Google Map Reduce ya. Google Map Reduce itu gambarannya kira seperti ini ya. Ini ada namanya lorem, episode, set, amet, magma, satelit ya, dimana masing-masing ada ini string, ini value nya masing-masing ya. Pada lorem, episode, set, amet, magma, set ya. Kemudian turun lagi ya. Nah, pertama itu source data divide among data nodes ya, dibagi, jadi sumber datanya dibagi menjadi beberapa node data ya. Kemudian map paste, generate key value pair ya. Kemudian terakhir reduce paste aggregate value for each key. Kemudian GFS tadi ya, Google File System, salah satu jenis dari media penyimpanan data seperti ini hard disk ya, flash disk dan lainnya. GFS menyimpan datanya secara terdistribusi pada komputer dalam satu cluster ya. Kalau kita kan dalam satu tempat misalnya, dia bisa lakukan dengan terdistribusi. GFS bisa menyimpan data super besar yang tidak bisa disimpan dalam satu array yang paling besar sekalipun ya. Jadi kemampuan menyimpannya, kalau kita kan misalkan satu file itu kalau besar kan susah menyimpannya ya. Tapi ini bisa karena dia didistribusikan. Nah, Google File System ini ukurannya besar, dia didistribusikan. Kemudian master responsibility untuk metadatanya, kemudian servernya bertanggung jawab terhadap pembacaannya ya, dan menulis penulisan. Kemudian yang replicate di 3 mesin, master juga bertanggung jawab terhadap replikasi tersebut ya, supaya tetap ada terjamin. Nah, kemudian kita akan masuk ke Hadoop ya. Hadoop Apache ya, ini dibikin oleh Apache melalui software open source yang dikenal dengan nama Hadoop untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi MapReduce ya. Di Apache itu open source yang pertama, kemudian Hex Scalability Distributed File System, kemudian pemrosesan secara sistem terdistribusi ya. Nah, ini dia yang membantu mengelola big data Hadoop, Hadoop. Nah, secara garis besar Hadoop terdiri dari HDFS, kemudian Hadoop MapReduce ya, versi open source
Google Persistent dan Hadoop MapReduce versi open source Google MapReduce. Nah, di mana data volume-nya Hadoop menyimpan berkas disebutkan persistent, penyimpanan dan komputasi dilakukan secara lokasi yang tersebar, berkas tersebar beberapa nodes. Hadoop dapat menyimpan begitu banyak sumber daya penyimpanan dihubungkan dengan satu dengan yang lain. Berkas yang cukup besar disimpan lebih besar dari satu node. Kemudian data variety-nya, Hadoop menyimpan non-relational store, berkas berupa semi struktur atau tidak terstruktur, data yang tidak terstruktur. Dulu mungkin berkas dan data seperti ini tidak berguna. Nah, saat ini banyak solusi diselesaikan akibat ini dari pendekatan data science. Contohnya ada sentimen, ini memahami bagaimana perasaan pelanggan terhadap produk. Kemudian clickstream, memahami bagaimana pelanggan berselancar berinteraksi dengan web kita. Sensornya, memahami pola sebuah kejadian aktivitas. Geografiknya, memahami lokasi yang terjadi di sana. Kemudian server lognya, memahami kondisi infrastruktur dan keamanan. Unstrukturnya, memahami pola komunikasi, kebiasaan dan pencarian orang. Nah, untuk velocity-nya, Hadoop dapat melakukan streaming data dan memproses data secara real time. Hadoop dapat berperan sebagai event stream ingestion. Hadoop dapat melakukan near real time streaming processing. Ini data inputnya, event brokernya, ini stream processing, ini outgoingnya. Ini data inputnya, application, device, FTP dan lain. Hadoop adalah sebuah platform diatur oleh Apache Software Foundation, terdiri dari layanan MapReduce, ADF dan YARN tadi. Layanan data mungkin Anda memanipulasi dan memindahkan data. Kemudian layanan operasional membantu mengelola cluster, Ambari, Falcon dan Urzi. Ini contohnya data flow, Kubernetes integration, ini data access, security, operation. Ini aplikasinya. Data workflow, ini Falcon, Squid, Promet, NFS. Kemudian untuk security, Sorel ADFS, dan Hive, Falcon Node. Nutrition management itu Ambari, Zookeeper, schedule-nya Uzi. Ini contohnya Hive untuk CKL-nya, memperkenalkan konsep basis data seperti table, rows, column, position, di-compose menjadi Reptinus untuk diproses. Include-nya, kemudian ada Hibernate untuk database-nya, Apache Hibernate. Kolumnar database NoSQL berjalan di atas Hadoop Distributed File System, memberikan fleksibilitas proses data. Ini contoh ininya. Ini master, ini koordinator, ini region server, ini data node masing-masing. Kemudian Mahout, machine learning library, pusaka algoritma mempelajari mesin untuk menjalankannya pada data HDFS. Algoritma tidak dikontrol pada ukuran, dapat menghasilkan data set besar. Kemudian ada Storm, sistem analitik near real time processing. Nah, selanjutnya kita lihat big data di cloud-nya. Nah, di dalam cloud itu kita bisa menggunakan jika memilih unggulan dari Hadoop dulu sederhana, fleksibel dalam ukuran, handal dan anti gagal. Nah, jika memilih cloud untuk ininya, berarti tidak ada biaya awal, unlimited scale dibutuhkan, bayar yang dibutuhkan, kemudian terpasang dalam internet. Jadi Anda tidak bisa memikirkan bagaimana cara install, cara menggunakan Hadoop dan cara ini. Jadi kalau di cloud itu berarti sudah bisa langsung jadi Anda gunakan aplikasi Hadoop-nya. Kemudian big data versus tradisional. Big data bottom up sedangkan tradisional top down. Ruang lingkupnya big data lebih luas, tradisional terbatas, tidak pernah bisa menganalisis banyaknya gambar dan lain-lain. Data tradisional. Mengapa perlu mengintegrasikan big data untuk bisnis? Nah, peningkatan pemahaman pelanggan menggunakan solusi CRM, peningkatan layanan pelanggan, membantu meningkatkan pengalaman pelanggan, kemudian mengevaluasi ROI, return of investment aplikasi CRM, kemudian mendukung pengambilan keputusan, memiliki strategi untuk menghadapi pelanggan hingga mendukung keputusan. Kemudian melihat tren, membantu menganalisis kegiatan pelanggan yang telah lalu, menjelaskan perilaku masa depannya, kemudian menetapkan patokan solusi CRM
Big data terpadu memungkinkan perusahaan meletakkan pembiayaan selama periode waktu yang dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan yang menggunakan big data ini semuanya ya, tentunya sudah tahu semua. Kemudian etika big data, ya. Privacy isn't dead, ya. Data lain dalam aturan informasi, private tidak selalu berarti rahasia, tetapi menunjukkan bahwa privasi data adalah mendefinisikan satu masalah dan menegakkan aturan informasi. Aturan tersebut juga tidak selalu mengenai aturan tentang pengumpulan data, tapi juga tentang penggunaan data dan retensinya. Self-private information can still remain confidential. Berbagi informasi tetapi tidak menghilangkan nilai kerahasiaan dari informasi tersebut. Setiap data informasi yang dibuat dan di-share tidak berarti bahwa nilai kerahasiaan pada data tersebut bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian big data requires transparansi. Big data akan terpengaruh ketika penggunaan sekunder riset data menghasilkan prediksi baru dan kesimpulan. Secara global penggunaan big data sudah 2,7 zettabyte, 43% analitik cloud bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk cloud service. Ini menjadi solusi untuk jadi gabungan big data dengan cloud menjadi solusi masa depan untuk penggunaan data yang besar. Jadi beberapa perusahaan sudah cloud service sudah menyediakan big data untuk masuk. Jadi kalau Anda ingin menggunakan Hadoop untuk ininya, jadi Hadoop sudah masuk ke dalam software as a service dari cloud computing. Baik, itu dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.